Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta pretest PPG Guru SD. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penilaian otentik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Semua pembelajaran pada video ini merupakan hasil dari penyesuaian kisi-kisi tahun 2022. Baik, langsung saja kita ke kisi-kisinya dulu. Nah, di kisi-kisi ini nanti akan disajikan narasi tentang kompetensi dasar, penilaian dan analisis hasil belajar. Peserta dapat menentukan alat penilaian serta analisis hasil belajar untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tersebut. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan diberikan narasi terkait tentang penilaian dan hasil belajar. Nah, dari penilaian dan hasil belajar tersebut, nanti dapat Bapak Ibu akan menentukan alatnya. Alatnya misalkan tes tulis, tes pilihan ganda, tes esai, dan tes-tes lainnya. Nah, nanti di materi pokok yang akan dibahas yaitu penilaian analisis hasil belajar dengan penerapan penilaian otentik. Nah, submateri ini artinya nanti Bapak Ibu hanya perlu fokus pada pembelajaran penilaian otentik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nanti Bapak Ibu cari saja apa saja alatnya, penilaian sikap itu alatnya apa, pengetahuan itu alatnya apa, dan penilaian keterampilan itu alatnya apa. Baik, kita langsung saja akan membahas soal yang pertama, yaitu soal ke-51. Kenapa soal 51? Karena soal ini ada di e-book yang telah kami siapkan bagi Bapak Ibu guru yang mau belajar dan mau membeli e-book dari kami. Baik, langsung saja. Alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru merupakan, nah kita langsung saja, untuk mengukur kemampuan siswa yang sering digunakan oleh guru adalah alatnya apa? Apakah tes, non-tes, wawancara, atau observasi? Yang sering kita gunakan adalah tes, yaitu yang A. Soal kedua, alat evaluasi yang biasa untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, motivasi merupakan. Nah, di sini Bapak Ibu akan menentukan alat evaluasi untuk menilai sikap, minat, dan motivasi. Alat yang manakah? Apakah A. Tes, B. Non-tes, C. Latihan, D. PR. Nah, kalau kita menilai sikap, kita tidak bisa memakai tes. Kita harus memperhatikannya, misalkan menggunakan alat observasi, kemudian pengamatan, itu perlu kita gunakan dalam menilai sikap, minat, dan motivasi. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban B, karena kalau kita mengamati itu bukan alat evaluasi tes. Baik, bagi Bapak Ibu Guru yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu Guru untuk menghubungi WA yang ada di layar ini yang telah kami sediakan. Nah, nanti di e-booknya kita akan bahas dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Kemudian juga di sana ada pembahasan serta soal sebanyak 300 lebih dan halamannya ada 229 halaman. Baik, kita lanjut ke soal ketiga, Bapak Ibu. Teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu merupakan. Nah, di sini kita akan menilai tingkah laku. Alat yang bisa digunakan atau teknik yang bisa digunakan adalah apakah A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu observasi. Karena kalau tingkah laku kita harus mengamatinya. Jadi di sini adalah observasi. Berikutnya soal keempat. Teknik penilaian komunikasi antara yang bertanya dan yang ditanyakan merupakan. Nah, kalau ada misalkan kita bertanya kepada siswa, kemudian siswa menjawab, berarti itu merupakan teknik penilaian. Apakah A. Observasi, B. Wawancara,
C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jawaban benar adalah teknik wawancara ya di sini Bapak Ibu ya, bukan yang C. Kalau penilaian produk itu pasti ada hasilnya ya. Kalau penilaian produk sekali lagi itu ada hasil, misalkan lukisan itu kan hasilnya. Nah, itu yang produk kalau wawancara. Nah, di sini ada yang bertanya, kemudian ada yang ditanyakan. Ini berarti ada wawancara, ada pertanyaan, ada jawabannya. Baik, soal yang kelima, bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya tertentu merupakan, nah, di sini Bapak Ibu ada hasil karya. Ini kata kuncinya hasil karya. Berarti kalau hasil karya itu menghasilkan sebuah produk, ya. Maka di sini jawaban yang benar adalah A, observasi, B, wawancara, C, penilaian produk, D, penilaian portofolio. Ya, jawaban yang benar adalah penilaian produk karena ada hasilnya, ada hasil karya. Ya, itu yang perlu kita pahami. Baik, soal yang keenam, Bapak Ibu. Penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa baik mengenai pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan merupakan titik-titik. Nah, di sini ada sebuah penilaian yang punya jangka waktu. Nah, punya periode. Periode ini artinya jangka waktu tertentu. Nah, kemudian itu disusun secara rapi dan sistematis dan terorganisir. Maka penilaian ini merupakan apakah A. Observasi, B. Wawancara, D. C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Bagi Bapak Ibu yang menemukan soal terkait dengan adanya penilaian selama beberapa periode atau satu periode tertentu atau menggunakan waktu, itu adalah penilaian portofolio. Itu kata kunci untuk penilaian portofolio. Baik, soal berikutnya, soal ketujuh, penggunaan asesmen alternatif dalam penilaian hasil belajar siswa disebabkan adanya pendapat dari para ahli bahwa tes tertulis titik-titik. Apakah A. Tidak banyak ditulis dalam bentuk objektif, B. Tidak ditulis oleh guru yang mengajar, C. Hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif, D. Lebih bersifat bottom up. Jawabannya benar adalah yang C, yaitu hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif. Karena yang ditanyakan dalam penilaian atau asesmen menggunakan tes itu adalah penilaian tentang kognitif, baik itu hafalan, kemudian pemahaman, dan mengevaluasi dan lain-lain. Itu hanya dapat mengukur ranah kognitif saja untuk tes tertulis. Jadi jawaban yang benar di sini adalah jawaban C. Untuk soal ke-8, dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah, nah ini lagi-lagi kita ditanyakan tentang penilaian portofolio. Oke, esensinya apa sih? Oke, ini pertanyaannya, esensinya apa? Apakah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu kumpulan hasil karya siswa. Karena tadi sudah dijelaskan di soal sebelumnya bahwa penilaian portofolio itu menilai dengan cara mengumpulkan
baik itu hasil karya, kemudian nilai-nilai, hasil tes, dan lain-lain. Itu berarti penilaian portofolio. Soal ke-9, langkah awal yang harus dilakukan guru pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan asesmen portofolio adalah, nah, di sini tahap awal pelaksanaan, ya, bukan perencanaan, tapi tahap awal pelaksanaan. Berarti, apakah A, melakukan kegiatan yang dapat memotivasi siswa, B, menentukan jenis-jenis bukti yang harus dikumpulkan, C. Mengawasi pelaksanaan tugas yang dilakukan siswa. D. Memberikan umpan balik terhadap hasil karya siswa. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menentukan jenis bukti yang harus dikumpulkan. Nah, itulah yang pertama kali harus dilakukan dalam penilaian portofolio. Kita menentukan jenis-jenis bukti yang harus kita kumpulkan. Soal ke-10, jika terjadi perubahan kriteria penilaian portofolio yang disebabkan oleh berbagai hal dan pertimbangan, maka masalah tersebut harus dibicarakan pada pertemuan berkala antara A. Guru dengan kepala sekolah, B. Guru dengan siswa, C. Siswa dengan kepala sekolah, D. Siswa dengan siswa lain. Maka yang menilai adalah guru, berarti guru harus bertemu pertemuannya dengan siapa? Apakah kepala sekolah atau siswa? Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu kepada siswa. Karena yang dinilai adalah siswa. Jadi, di sini guru harus mengadakan pertemuan berkala. Soal 11, untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah, nah di sini kata kuncinya adalah mencegah jawaban yang beragam. Jadi, penilaiannya harus terbatas ya, harus jangan melebar kemana-mana. Jadi soalnya itu hanya spesifik dan bisa dihafalkan langsung. Apakah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, karena B ini sudah jelas karena terbatas. Kalau bebas, nanti siswa itu bebas menjawab apa saja. Kalau kompleks, begitupun kompleks. Kalau kompleks itu kan termasuk terlalu banyak jawaban yang perlu dibutuhkan. Baik Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita dapat pelajari pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Dan kami sangat berterima kasih karena Bapak Ibu Guru telah menonton sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu Guru yang berniat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu Guru hubungi WhatsApp yang ada di layar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.